Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Juga jangan lupa subscribe, di like serta 2, 3, 4. Diminta Pak Takdir di tengah ini. Salam dulu Pak. Awas bagian bawah. Bagian bawah. Ya, seperti itu Pak Budi sudah 2, 3, 4 jawabnya. Imam Ibu bisa lanjut. Yang terhormat kepada Ketua Takmir Masjid Baitul Islah periode 2024-2028 Bapak Saad, sekaligus yang kami hormati seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Baru periode 2024-2028, yang mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat, tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang kami hormati kepada jamaah Masjid Baitul Islah, sekaligus kepada Ketua RT, ada yang hadir, Ketua RT 1 hingga RT 17 RW 09, semuanya saja yang hadir pada malam ini, fa insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam suasana malam yang penuh dengan kebahagiaan yang diiringi dengan rintik-rintik turunnya hujan, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa merbanyak tasyakur sekaligus tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakur atas ciptaannya yang terbentang luas yang di hadapan kita. Kalau kita mau memikirkan penciptaan Allah, fa insyaallah menambah ketebalan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memberi tasyakur atas rahmat dan nikmat-nikmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita semua, sehingga manakala sang banyaknya nikmat Allah kita suruh menghitung-hitungnya, niscaya kita tidak akan mampu. Untuk itu patut kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Namun perlu disadari bersama, syukur tidak cukup dengan ucapan alhamdulillah, namun perlu perwujudan nyata, yaitu syukran bil arkan, yaitu syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Tak lain adalah yastamiluna kullu nikmah lit ta'ah wal ibadah. Mempergunakan seluruh nikmat yang ada ini kita pakai, kita buat untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna syukur yang sebenarnya. Selanjutnya marilah kita bersama-sama lisan dan bibir kita untuk senantiasa menyandungkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya wa biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Undangan sekalian yang kami muliakan, pada malam ini kita bersama-sama akan melaksanakan rangkaian acara yang sangat mulia. Tak lain adalah melaksanakan pengukuhan dan melantikan pengurus takmir Masjid Baitul Islah periode 2024-2028. Semoga acara malam ini senantiasa memakan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin undangan sekalian yang kami muliakan, untuk waktu lebih efisien maka segera akan kami sampaikan susunan rangkaian acara pada malam ini. Seperti biasanya, acara dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan pula sambutan ketua penyelenggara acara pengukuhan pada malam ini, sekaligus kemudian pembacaan SK oleh Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Zainal Abidin Sarjana Agama. Untuk selanjutnya pengukuhan Masjid Baitul Islah tentang pelantikan dan pengukuhan ibu-ibu muslimat Baitul Islah.
Acara akan lebih bermakna dan lebih khidmat nanti diakhiri dengan doa. Hadirin undangan sekalian yang kami muliakan, itulah rangkaian acara pelantikan dan pembukaan takmir Masjid Baitul Isa periode 2024 dan sampai 2028. Untuk itu acara pada malam ini agar senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersama-sama mari mengucapkan, melantunkan Ummul Quran bersama dengan harapan semoga acara malam ini senantiasa berjalan dengan baik dan lancar. Ala hadinnya wa kun sholihah wala ajindahu pengukuhan pelantikan takmir Masjid Baitul Isa 2024-2028 takasolah ala ridhallahi wa barakatuhu wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ahli baitil kiram syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy. Terima kasih atas pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini senantiasa terima Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan rangkaian ayat-ayat suci Al-Qur'an. Fa insyaallah nanti disampaikan oleh yang kami hormati Ibu Sika. Untuk itu mari kita dengarkan dengan penuh saksama agar senantiasa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepada Ibu Sika dipersilahkan. Mikir sama. Ini saya Ibu Sika. Oh sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbikum wajan wajannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kagungkan sesepuh perumahan Alam Bukit Raya, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Fadhoni, yang kami hormati Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur Sekretaris Umum Bapak Dr. Andes Haji Suhadi, yang kami hormati Abah Zainal Abidin dari DMI Kabupaten beserta staf, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Izan Periode yang lama Bapak Ustadz Abu Amar, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Islah periode 2024-2028 Ustadz Sa'ad, para calon pengurus takmir Masjid Baitul Islah periode 2024-2028 dan ibu-ibu muslimat Masjid Baitul Islah periode 2024-2028 rahimakumullah, serta bapak-bapak RTC di kawasan Perumahan Alam Bukit Raya, dan insyaallah nanti Pak RW juga hadir. Pada malam hari ini adalah senantiasa kita panjatkan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah terlimpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan dapat hadir, dapat berwajah di suatu acara yang insya Allah penuh dengan keberkahan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu haturkan pada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya kelak di kemudian hari. Hadirin Bapak Ibu, para undangan sekalian, sakjane mang roto ndredeg Pak. Udan. Khawatir enggak ada yang hadir. Lah jajane gue sing maem sapa? Enggak, mohon maaf. Tadi memang di sore hari tadi hujan, dan alhamdulillah ini Allah berikan terang. Mudah-mudahan seterang hati kita untuk melangkah untuk melaksanakan program kerja di tahun di periode 2024-2028. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Perlu kami ceritakan rangkaian terjadinya acara ini, Bapak-bapak dari DMI Kabupaten dan DMI Jawa Timur. Sebenarnya kepengurusan takmir 2019 sampai 2023 yang kemarin, karena kesibukan dari kita semua, akhirnya pemilihan ketua takmir di tahun 2024 tanggal 7 Januari tahun 2024 yang terpilih Pak Sa'ad yang bersaing ketat dengan Bapak Abu Ahmad. Persaingan yang sangat ketat ya. Kemarin itu cuma selisih angka 6 angka 6. Tapi alhamdulillah beliau setelah pelaksanaan pemilihan beliau berdua bergandengan lagi. Sebelumnya ini Bapak-bapak, untuk kampanyenya luar biasa, mencari dukungan. Oke, tapi alhamdulillah bisa bergabung lagi. Ya, mudah-mudahan nanti di pemilihan presiden kita seperti ini juga. Amin. Ya, amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah tanggal 7 kami selaku penyelenggara yang diamanai untuk memilih ketua takmir baru. Tanggal 7 selesai, kami mendeadline Pak Sa'ad untuk menyusun kepanitiaan atau menyusun takmir sampai akhir di bulan Januari. Molor Pak.
sampai tanggal baru selesainya tanggal yang kita ajukan ke DMI Kabupaten itu di bulan Januari, dan alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 6 Januari yang dicanangkan, alhamdulillah kita telah terbentuk ketakmiran Masjid Baitul Islah tahun 2000 periode tahun 2024-2028 yang nanti akan dibacakan SK-nya oleh DMI Kabupaten Gresik. Selanjutnya kami atas nama Ketua Penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kehadiran bapak-bapak di tempat ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, terutama tempat dan hidangan. Dimohon maaf karena ini semua sifatnya mendadak, Pak. Dan alhamdulillah kami sampaikan terima kasih kepada donatur yang telah memberikan sumbangsihnya sehingga terjadi acara ini, mulai dari hidangan juga banner, ini semuanya murni dari donatur. Jadi kami tidak menggunakan kas masjid dalam acara pada malam hari ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini akan berlangsung dengan hikmat, berlangsung dengan lancar, dan kami mohon dukungan nanti kepada bapak-bapak sesepuh ini, ada Bapak Tony, ada tim pembina. Nanti kami mohon bimbingan dan arahan kepada kami untuk pelaksanaan kegiatan di Masjid Baitul Islah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran adalah milik Allah semata, dan apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, itu merupakan keterbatasan kami sebagai insan manusia yang tidak pernah lepas dari noda dan dosa. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami bacakan surat keputusan pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik tentang pengesahan pengurus takmir Masjid Baitul Islah Perumahan Alam Bukit Raya Kebumas Gresik masa bakti 2024-2028. Surat keputusan pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik nomor 362 garis miring SK garis miring PD DMI strip G Kebumas Gresik masa bakti tahun 2024-2028 dengan senantiasa memohon taufik, hidayah, dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama, nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai pengurus takmir Masjid Baitul Islah masa bakti tahun 2024-2028. Kedua, menyerahkan kepada takmir Masjid Baitul Islah ABR Kebumas Gresik untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan keadaan setempat. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 5 Februari tahun 2024. Pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik Zainal Abidin, sarjana agama, Magister Filsafat Islam, ditandatangani. Abdullah Farih, Magister Manajemen, Magister Pendidikan, Sekretaris, ditandatangani.
lampiran surat keputusan pimpinan daerah DMI Kabupaten Gresik nomor 362 garis miring SK garis miring PD titik DMI strip G garis miring 2 Romawi garis miring 2024 susunan takmir Masjid Baitul Islah masa bakti tahun 2024-2028 Perumahan Alam Bukit Raya Gresik. Dewan Pembina Kiai Haji Ahmad Fatoni CH, Rudi Winarto Sarjana Teknik. Dewan Syariah Profesor Dr. Haji Abdul Kholik, Kiai Haji Ahmad Syafi'i LC Magister Teologi Islam. Dewan Penasehat Insinyur Haji Siti Pranyoto, Insinyur Haji Mujianto Suryono Sarjana Ekonomi, Saiful Anwar, Haji Agus Junaidi Hamzah Sarjana Agama. Untuk selanjutnya nama-nama yang akan kami bacakan, mohon bersedia. Halo. Oh, oke. Bersedia untuk berdiri. Ketua Saat Sarjana SPT, Wakil Ketua Dr. Andes Abu Amar, Sekretaris Haji Fahrur Roji Sarjana Teknik, Wakil Sekretaris Sugiyanto Sarjana Teknik, Bendahara Zamtoni Salim, Wakil Bendahara Dimas Sakti Pamungkas Sarjana Ekonomi. Bidang Idaro Yuswanto, Divisi Kepegawaian dan Administrasi Haji Budiono Sarjana Teknik, Ghafirul Hadi Haji Hambali, Divisi Humas dan IT Budi Purwanto, Ahmad Ferry Agung Haryanto, Divisi Keamanan Taharudin Kartono, Divisi Hukum Haji Hamidi Alfi Arianto Haji Ali Saiful. Bidang Imaroh Arif Rahman, Divisi Ibadah Haji Haris Irianto Haji Nurul Anam, Divisi Syiar dan Dakwah Muhammad Cahyani Nasirul, Divisi Majelis Taklim Haji Asmu'i Tumadi Edi Antoni Eko Andi, Divisi Kifayah Purwanto Kemas Z Sumarsono. Bidang Riayah Haji Ibnu Irawan, Divisi Perencanaan dan Pengembangan Yadi Yahya Ridwan, Divisi Kebersihan dan Pertamanan Eri Bawianto Mujiono M. Zaini Ahmad Zainuri Khalid Idris Saifuddin Mardian Yusuf M. Taufik Jianto. Divisi Perlengkapan dan Administrasi Aset Rahmati M. Falih Syafi'i Abdul Ghafur Luhur Setiawan. Bidang Tarbiyah dan Pengkaderan M. Fahrudin, Divisi Tarbiyah Haji Husnan Hadi Samsul Ma'arif, Divisi Pengkaderan Andi Swi Santoso Ahmad Saifuddin, Divisi Perpustakaan Samsul Arifin Haji Ali Mustain. Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Haji Suyitno, Divisi Usaha Haji Anis Ashar Haji Dollar, Divisi Zakat Infak Sodako Haji Abbas Dani Rustiawan Susanto Haji Yusdi Ghazali Supriyati. Mohon kepada Bapak Zainal Abidin Sarjana Agama Magister Filsafat Islam selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik berkenan melantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mempunyai ustadz-ustadzah yang saya hormati, wabil khusus bapak-bapak dan saudara-saudara calon pengurus Masjid Baitul Islah, ya benar, Baitul Islah, Perum ABR. Sebelum naskah pelantikan saya sampaikan, perlu saya sampaikan bahwa nanti ada satu kalimat yang Bapak ikuti, dan ada banyak kalimat yang tidak perlu diikuti. Nanti tak kasih kode. Sebelum itu, kepada bapak-bapak dan saudara-saudara, perlu saya bertanya, dan pertanyaan saya ini tidak hanya di lisan, tapi juga di dalam hati saya. Karena itu saya tahu bahwa Bapak ada orang baik semuanya sebagai pengurus masjid yang lalu maupun yang akan datang, tetapi saya betul-betul butuh jawaban, siap atau tidaknya untuk dilantik secara lisan, fi qalbi, juga di dalam hati. Naskah pelantikan. Apakah bapak-bapak bersedia menjadi pengurus takmir Masjid Baitul Islah Perum ABR Gresik masa bakti 2024 sampai 2028 dan bersedia dilantik? Kurang kompak. Saya khawatir ini menunjukkan ke depan. Sekali lagi, apakah bapak-bapak bersedia dilantik menjadi pengurus takmir Masjid Baitul Islah Perum ABR Gresik pada masa bakti 2024-2028? Bersedia? Terima kasih, suara Anda nyampe ke langit. Karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mengikuti kata-kata ikrar bersama ini yang diikuti dengan membaca kalimat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tidak perlu diikuti. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik dengan ini melantik dan mengukuhkan bapak-bapak sebagai pengurus takmir Masjid Baitul Islah masa bakti 2024 sampai dengan 2028. Saya percaya bahwa bapak-bapak sekalian akan melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada bapak-bapak semuanya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah terima ya. Tinggi. Kemudian sekalian kita berjalan selanjutnya itu
Yang moto siapa? Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sampun. Saya ini mana Bang? Ben. Oke, salam. Terima kasih banyak. Sallallahu Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang memakainya, sekaligus terima kasih kepada Bapak Sad sebagai alhamdulillah untuk semuanya kalian dipersilakan untuk istirahat kembali. Garis miring 2024 tentang pengukuhan pengurus muslimat Masjid Baitul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang 1. Bahwa telah terselenggarakan pemilihan Ketua Muslimat Masjid Baitul Islam Perum Alam Bukit Raya, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Yang kedua, bahwa telah terbentuknya kepengurusan Muslimat Masjid Baitul Islam periode tahun 2024-2028. 3. Bahwa susunan pengurus Muslimat masa bakti 2024-2028 perlu dituangkan dalam surat keputusan. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Masjid Baitul Islam, memperhatikan program kerja takmir Masjid Baitul Islam periode 2024-2028, memutuskan menetapkan pertama, nama-nama yang tercantum di lampiran surat keputusan ditetapkan sebagai pengurus Muslimat Masjid Baitul Islam masa bakti 2024-2028. Kedua, menyerahkan kepada Muslimat Masjid Baitul Islam untuk menjalankan program kerja yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dirubah kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 6 Februari tahun 2024. Ketua Takmir Masjid Baitul Islam pada 2024-2028 Ustaz Sa'ad SPT. Selanjutnya kami bacakan susunan pengurus Muslimat Masjid Baitul Islam AWR tahun 2024-2028. Badan Penasihat 1. Hajah Yeri Tri Susilowati. 2. Hajah Salbia. Yang ketiga, Hajah Vera Suraya. Ketua, Hajah Masrurah. Wakil Ketua, Hajah Umi Nurul Khomaria. Sekretaris, Hajah Nur Rita Wahyuni. Bendahara Sri Utami. Mohon berdiri. Saya lanjutkan bidang imam. Yang ketiga, Hodifah. Kedua, Masjid Tiba, Manakib dan Khatamah. Pertama, Fasika. Yang kedua, Siti Aisyah. Yang ketiga, Siti Mu'alifah. Bidang sosial. 1. Hajah Sumaryati. Yang kedua, Hajah Ulaizul Maritin. Yang ketiga, Sri Hartuti. Selanjutnya bidang biaya. 1. Nani Solihah. Kedua, Hajah Rinis. Yang ketiga, Buyan. Selanjutnya adalah hubungan masyarakat. Mas 1. Maghfirah. Yang kedua, Susah. Selanjutnya bidang PBG. 1. Anik Setiani. Yang kedua, Nur Rofi'ah. Dan yang ketiga, Nafi'ah.
ibu-ibu sebagai pengurus Muslimat Masjid Baitul Islah periode tahun 2024-2028. Saya percaya bahwa ibu-ibu akan mampu mengemban tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan program kerja yang telah ditetapkan demi kemajuan Muslimat Masjid Baitul Islah. Gresik, 6 Februari 2024, Ketua Takmir Masjid Baitul Islah saat SPT. Terima kasih. Na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus Haji Ahmad Fatoni, beliaunya yang punya APR, yang punya jamaah, beliaunya yakin lupa sama saya karena saking lamanya saya tidak pernah sowan. Dulu sekitar tahun 2004 mungkin ya, atau 2003 saya pernah sowan bertemu dengan yang nyuwun jangan dan sekaligus nyuwun bibit kula, sekaligus nyuwun bibit kula. Ya Pak Tony, alhamdulillah sehat ya ini. Tapi kok ketinggalan ini tambah 6 gitu. Nggih. Kalau paham, itu saya dikandani. Nggih Pak Saat, bener nggih? Kalau sudah ketua takmirnya namanya Saat, insya Allah sewaktu-waktu saat apapun bisa, bener nggih? Saat diminta bisa. Dan sedunia ini, se-Indonesia ini, setiap masjid mesti membunyikan nama Saat. Semua masjid, semua masjid mesti setiap menjelang adzan mesti menyebut nama beliau. Saatnya adzan maghrib, saatnya adzan. Maka kalau panjenengan milih Pak Saat menjadi ketua takmir itu sudah pas. Tepuk tangan untuk beliaunya. Dan pemilih cerdas adalah pemilih yang tahu di mana yang dipilih itu berada. Pak Saat ini orang Kisra. Jangan-jangan memilih Pak Saat ben gampang bantuannya. Ya kita doakan tidak lama lagi menjadi kabak lah. Amin apa? Amin ini maksudnya. Nggih, semoga segera jadi kabak. Bu kabak Kisra, bu kabak nopo lah nggih. Nggih. Ibu-ibu muslimat Masjid Baitul Islah ingkang enggal dilantik. Bu, halo. Dilantik badan otonom nggih. Ngapunten Pak Saat, waktu Pak Rohman maringi kula susunan pengurus, kula sempat protes saja nih. Iki takmir gak peduli wedok ta ya opo. Mosok pengurus takmir kok lanang tok. Tibake lho Pak, malah justru pengurus takmir sini tuh peduli perempuan. Kok sakit jadi badan otonom? Ini luar biasa, satu-satunya masjid sak Gresik ada badan otonom muslimat. Tepuk tangan untuk ibu. Maka Pak Yai Suhadi Yun Sewu sebagai sekretaris PW DMI Jawa Timur yang jauh-jauh dari Surabaya datang ke sini, ini saya nyatakan satu-satunya Pak Suhadi. Oke, jadi selamat ibu-ibu jadi badan otonom. Tapi yang mana badan otonom ini gak oleh jaluk gendong. Enggak apa-apa Pak Tamir gak boleh Bu. Oh, nggih badan otonom kudu banyak berkreasi sendiri. Dan nggih, beliau nanti Yai Suhadi akan menyampaikan banyak hal itu.
Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pastilah kita harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sambutan sedikit saja karena nanti arahan yang paling banyak dari beliau. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, saya kasih tahu ya, selama saya di DMI kayaknya hanya masjid ini deh yang ngundang pengurus wilayah Jawa Timur. Saya nggak tahu ini karena memang istimewanya Baitul Islah atau memang ada Pak Rohman. Lah kawannya luar biasa Pak Rohman ini. Saya menyampaikan informasi beberapa. Oh ya, di sini ada senior saya Pak Haris. Bisa Pak Haris, beliau luar biasa. Pertama, atas nama DMI, PD DMI Kabupaten Gresik menyampaikan selamat dan semoga selalu sukses pada Bapak Saad dan seluruh jajaran pengurus, juga Bu Sinta tadi ketuanya, Bu Masruro nggih. Pundi Bu Masruro? Oh nggih, mugi-mugi selalu bahagia nggih. Lah nggih Masruro. Nggih, Bu Masruro kali seluruh jajarannya saya ucapkan selamat dan semoga selalu sukses, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, sebelum beliaunya Yai Suhadi menyampaikan, pertama sudah saya sampaikan ucapan terima kasih, ucapan selamat dan sukses. Yang kedua, saya berterima kasih ada masjid di perumahan yang pengurusnya ini melebihi jumlah kabinet ini. Saya baru ini ada pengurus takmir jumlahnya 60 berapa? Spektakuler ini, belum muslimatnya ini. Ya. Tapi saya berharap, ini harapan saya, pengurus sekian banyaknya ini menjadi orang yang ngurusi masjid, bukan yang diurusi masjid. Kok menengkapi lapo? Bu, jadi pengurus masjid itu ngurusi, jangan jadi urusan. Paham toh, jadi urusan masjid itu? Ono pengurus itu selalu dibagas sampai pengurus liyane. Nggih. Njaluk dihormati, njaluk ditekani, nek gak diundang-undangan lali yang ngamuk-ngamuk. Iki sing pengurus jadi urusan. Halo. Wong iki teko. Ora wong gak masuk. Wong iki gak arep teko soalnya gak masuk. Sing masuk yakin mau ngurusi gitu. Lelek sing masuk dadi urusan, ojo dadana pengurus. Tak rubahi SK ku gak apa-apa. Jadi tapi saya yakin panjenengan semuanya ini wajah-wajah surga semuanya, karena siap mengurusi masjid, bukan jadi urusan masjid. Pokoknya saya pengen kejadian yang sudah apa Pak? Pulau Seru kabeh gak sampe ngomong. Kejadian sudah jangan diulangi, karena masjid panjenengan namanya Baitul Islah. Napa artine? Rumah kedamaian, rumah untuk perdamaian, rumah untuk ketentraman. Mbun sampai masjid Baitul Islah jenenge tok, tapi tidak untuk jadi sebuah tempat yang damai. Ini salah besar. Dugi niki mawon. Saya yakin selama ada Yai Fatoni insyaallah semuanya beres. Ngoten ya nggih. Nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya tadi kesini mengajak pengurus PDDMI juga PC. Ini Pak Zainuri, silakan angkat tangan Pak Zainuri. Mungkin sebagian sudah kenal Pak Zainuri ini ketua pengurus pimpinan cabang DMI Kecamatan Kebumas. Jadi panjenengan enten nopo-nopo, mboten harus selalu pimpinan daerah, sekalipun kantornya cedek Masjid Agung. Nggih. Ada pengurus cabang itu kalau di DMI itu kecamatan.
beliau Pak Zainuri ketuanya. Ketepatan beliau juga saya minta menjadi salah satu wakil sekretaris, wakil 3 ya, wakil 2 ya, wakil 2 sekretaris di PDDMI Kabupaten. Maka saya berharap Pak Saad dan seluruh pengurus nanti kalau ada apa-apa tidak harus ke PD, bisa ke Pak Zainuri. Sebelahnya lagi Yai Saji, beliau di DMI Kabupaten menjadi koordinator bidang sarana prasarana, infrastruktur, zakat, infak sodako, wakof, niku beliaunya. Cuma beliau sekalipun pengurus bidang infrastruktur dan sarana prasarana, boten juragan pemborong kados Yai Fatoni boten. Pak Yai Fatoni kan juragan sembarang ngalir. Jadi tadi saya mengajak beliau berdua sebagai partner mitra kerja kita semuanya. Ibu bapak yang saya hormati, saya berharap masjid ini tahun ini jika nanti DMI mengadakan lagi DMI Gresik Uwet bisa menjadi peserta. Saya kemarin kok tak lihat daftar peserta 2023 bulan Agustus September kemarin DMI Gresik kan membuat lomba masjid, kok nggak ada daftarnya Baitul Islam ini. Padahal setahu saya ini orangnya hebat-hebat semua ini. Dan jadi pertanyaan Yai Zuhadi, saya jadi pertanyaan, pengurus takmis ini orangnya hebat-hebat, tapi kok nggak ikut lomba masjid kemarin? Coba lomba, pasti juara 1, saya yakin itu. Nah kalau juara 1, saya kirim ke Jawa Timur, beliau jurinya. Jadi alhamdulillah ibu-ibu, informasi DMI Kabupaten Gresik tahun 2022 lomba masjid se-Jawa Timur DMI Gresik menjadi juara umum. Saksinya beliau. Tahun 2023 kemarin DMI Jawa Timur juga mengadakan lagi, DMI Gresik ikut dari 6 kategori, kita ikutkan semuanya. Alhamdulillah semuanya mendapatkan juara dan menjadi juara umum lagi. Semoga Gresik umumnya juara. Lah ibu-ibu nyong sewu Bu, di DMI sudah ada BKMM Semerap, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Niku gampangane muslimate DMI. Jadi ibu mangke sakit berkoordinasi dengan BKMM. Cuma sementara waktu BKMM Kebumas sudah terbentuk, tapi kayaknya kurang cepat jalannya. Nanti boleh khusus ABR, saya persilakan untuk berkoordinasi dengan BKMM tingkat kabupaten, monggo. Nanti biar bisa bersinergi, kegiatannya banyak banget, dan mohon doa DMI Gresik tanggal 21 Januari kemarin raker dan sekaligus pelantikan BKMM tingkat kabupaten, yang ketuanya terpilih Ibu Wakil Bupati. Dan kemarin tanggal 21 Januari DMI Gresik telah mendirikan lembaga Mu'allaf Center, pusat pembinaan mu'allaf. 5 tahun kami bergerak membina mu'allaf, sementara masih di wilayah selatan, wilayah kota. Insya Allah tahun ini kami legitimasi dengan mendirikan lembaga Mu'allaf Center. Barangkali di kampung ini, di Purman ini ada mu'allaf, silakan didaftar, nanti akan kita kirimkan form-nya, dan siap kami membina. Kami sudah punya tenaga yang siap untuk membina. Nanti mohon doa dan semuanya semoga selalu diiringi oleh ridha Allah dan pertolongan Allah. Atas semangat kita semuanya, semoga sukses menuju ridha Allah dalam mengurusi Masjid Baitul Islah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat para alim, para ulama di dalam lingkup pengurus Masjid Al-Islah Baitul Islah ABR, kemudian para sepuh, bini sepuh yang hadir pada malam hari ini. Kami sangat berterima kasih bisa bertemu dengan bapak-bapak sekalian, terutama takmir baru Bapak Saad, kemudian ada beberapa yang sudah kenal dengan saya ternyata, Mas Rahman, itu karena sama-sama satu organisasi juga, kemudian Mas Jainal Abidin selaku Ketua BDDMI Kabupaten Gresik, PDDMI Kecamatan Kebumas, dan Wakil Sekretaris Liga. Alhamdulillah saya ini diundang Pak, yang pertama diundang menghadiri saja begitu kan. Nah kemudian ternyata ada tugas yang diberikan oleh takmir masjid Mas Saad. Alhamdulillah, insya Allah saya tidak banyak untuk memberikan tausiah, pembinaan dan sebagainya. Yang penting marilah kita bersama-sama bersemangat, berinovasi, berinspirasi dalam rangka mewujudkan masjid yang makmur. Yang pertama itu, yang kedua kemudian jamaahnya juga bisa dimakmurkan oleh masjid. Itulah moto yang dituliskan oleh Bapak Yusuf Kalla pada tahun 2012, saya masih ingat, sehingga itu dikembangkan dengan berbagai macam program. Salah satu program waktu itu tahun 2012 adalah bagaimana akustik sound system masjid itu bisa memberikan warna kepada seluruh jamaah, terutama sholat Jumat. Karena bagaimanapun juga inti dari sholat Jumat itu adalah khutbah. Tentu khutbah itu harus disampaikan dengan jelas. Oleh karena itu sound system masjid, dalam hal ini akustik, harus jelas suaranya begitu. Sebagaimana disampaikan oleh Mas Zainal. Mas Zainal ini adalah ketua PDDMI Kabupaten Kota itu termuda itu ya, setelah Banyuwangi. Alhamdulillah meskipun muda bisa memimpin para sepuh dan bini sepuh dan bisa menggerakkan organisasi, termasuk salah satu organisasi yang paling energik di seluruh Jawa Timur, Mas Zainal. Alhamdulillah jenengan bisa dinaungi oleh Mas Zainal sehingga program-programnya bisa menyentuh kepada seluruh jamaah yang ada di masjid-masjid. Saya kembali lagi kepada akustik gitu ya. Saya tadi ngomong sama Pak Zainal, Pak Zainal, kalau ini lomba pasti ada saran-saran yang banyak yang kami sampaikan kepada pengurus masjid. Karena tidak ikut lomba sehingga saya tidak bisa memberikan saran itu. Karena ada pengalaman saya menjuri di Masjid Jame Ujung Pangkah Gresik. Kebetulan tahun 2023 itu lomba nomor 1 tingkat Masjid Jame seluruh Jawa Timur. Kebetulan jurinya juga saya, hampir 3 jam. Semakin masjidnya baik, semakin lama saya menguji.
setelah diuji baru saya memberikan sebuah solusi-solusi di dalam sebuah kekurangan menangani masjid, termasuk sarana dan prasarananya. Salah satu usulan saya ini, saya belum pernah jadi juri di sini itu ya. Jadi saya bocorkan saja bahwa akustik ini masih menggema. Saya sampaikan bahwa ketika khutbah Jumat, maka suara dari khotib dan bacaan imam dan bacaan muadzin dan bilal itu harus jelas menyerupai suaranya orang yang menjadi imam atau khotib atau bilal atau muadzin. Itu yang namanya akustik standar masjid. Ada akustik standar dangdut, Pak. Ya inilah. Jadi standar dangdut. Kalau akustik masjid itu standarnya jelas semuanya itu. Suaranya bisa diukur dengan pakai impedan, kemudian salonnya itu terukur, mulai tingginya menghadapnya itu semuanya pakai teori lah begitu ya, dan itu enak. Nah ya nanti kalau dilombakan Pak Zainal, saya kesini nanti ya akan bisa juri sini mungkin. Tetenggernya gampang Bapak, kalau masjidnya itu tidak seberapa bagus, saya juri 10 menit pulang Pak. Tapi kalau masjidnya di mana AJB itu, saya agak lama juga AJB itu ya paling lama di ujung Pangkah memang, dan menggali potensi masjid memang, mulai dari pengurus, mulai program, mulai dari sarana prasarana, mulai dari visi misi ketua takmirnya, semuanya saya tanya gitu kan. Tapi akhirnya takmirnya itu ngerayu, ini mungkin Pak Sati mungkin seneng ngerayu begitu ya. Sehingga oh ini pengurusnya banyak, yang pertama, yang kedua ada profesor tadi saya dengar, kemudian ada pengusaha. Ini adalah sebuah kejelian, sebuah strategi bagaimana membangun, memakmurkan masjid di dalam mengumpulkan personil-personil yang bisa mengangkat derajat masjid. Ini penting. Pengurus 60 tidak apa-apa, yang penting itu daging semua, ya kan? Daging semua Pak, artinya semua potensi yang ada itu dikeluarkan. Yang punya tabungan banyak dikeluarkan Pak, yang punya ahli arsitek ini disumbangkan ilmunya. Yang dokter juga nanti ada klinik harus Pak itu ya, kalau belum ada klinik. Nah kemudian yang sarjana akustik ya, sound system masjid ya diperbaiki soundnya begitu. Jangan sampai standar dangdut kemudian dipakai di masjid gitu kan. Itu tidak apa-apa Pak Saat, nanti kalau memang konsultasi tidak apa-apa. Saya punya tim yang bisa ya sedikit memperbaiki terkait dengan sound system masjid ini gitu kan. Saya kembali lagi kepada bahwa masjid ini sebenarnya banyak problem Bapak. Saya itu sudah keliling masjid berapa ya, kira-kira 10 tahun itu saya hitung itu kira-kira 660 masjid itu ya, saya hitung 10 tahun saya menjadi sekretaris sudah 10 tahun Bapak itu ya, jadi keliling. Nah saya ketika di Bogor, kota wisata Bogor itu ada Masjid Darussalam namanya, itu lomba terbaik nasional itu ya, di tingkat masjid besar. Masjid besar itu masjid yang ada di kecamatan, tingkat kecamatan. Itu berada di sebuah komplek perumahan elit, mungkin ya seperti di sini Pak, perumahan elit di mana penghuninya daging semua itu ya. Ada ilmuwan, ada teknokrat, ada pejabat,
ada pengusaha, ada direktur, ada komisaris, macam-macam di situ. 100 orang pengurusnya. Dan 100 itu Bapak, saya tanya takmirnya itu, kira-kira ini orang ahli masjid enggak? Ternyata tidak ahli masjid, artinya tidak sering-sering juga ke masjid gitu ya. Ini nanti bisa bisa sharing gitu ya. Lah kenapa sampai jadikan pengurus itu Pak? Nah, agar supaya daging itu lari ke masjid Pak. Setelah itu diskusi berjalan. Nah, ternyata perjalanan 2 bulan 3 bulan sampai 6 bulan itu diajak rapat itu susah, karena bukan ahli masjid Pak, susah diajak. Ada yang saya malu bukan ahli masjid jadi pengurus masjid, ada yang aku lho salate iku bolong-bolong subuhan ra tau kok didadekne pengurus masjid. Ada yang pengusaha besar nggak pernah ke masjid jadi pengurus juga. Itu akhirnya dia punya inisiatif, kalau nggak mau ke masjid ya saya ajak ini bersepeda. Itu setiap minggu diajak bersepeda itu, makan pecel tapi di sebelah masjid dulu, makan pecel, makan rujak, macam-macam minggu itu sepedaan, nggak usah dimasukkan masjid, nggak usah, sepedaan ke sana. Kemudian finishnya setannya di masjid, di depan masjid, finishnya juga di depan masjid. Nah, setelah 1 tahun berjalan, kemudian ada hasil artinya dari orang yang bukan ahli masjid, yang tidak pernah ke masjid, akhirnya dia tahu bahwa di situ ada namanya Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor. Oh, ini masjid. Nah, kemudian kenalah pengurus-pengurus yang lain yang seperti Marco. Oleh karena itu sebuah perjalanan terus ada progres untuk peningkatan, maka diundanglah pengurus-pengurus yang tidak pernah datang itu untuk makan bersama. Tapi tempatnya tidak di masjid, di sebelah masjid ada kayak restoran, kayak kafe-kafe ya, disitulah nongkrongnya itu. Akhirnya dijelaskan oleh takmir itu bahwa masjid itu perlu penanganan serius para ahli, teknokrat, pejabat, para direktur, para komisaris dan sebagainya. Akhirnya perjalanan sekarang, kemarin saya ke sana lagi, bahwa untuk mengumpulkan infak ya 3 bulan itu 1 miliar. Saya ke sana lagi kemarin itu ya. Itu hasil daripada ketelatenan takmir itu ya. Nanti pas saat telaten Pak, kalau dicaci maki ya alhamdulillah itu bagian dari perjuangan Pak. Nah, itu. Jadi sekarang itu membangun Pak aula pertemuan yang besar sekali. Oke lah, itu mungkin sebuah masjid yang awalnya kecil kemudian menjadi sebuah tempat tongkrongan anak muda gitu kan. Karena di situ di depannya itu dibangun lapak-lapak di mana didesain agar supaya anak muda itu akrab dengan lingkungan masjid. Jadi anak muda itu jangan dipaksa dulu untuk masuk masjid, tapi bagaimana anak muda itu pertama bisa menghayati lingkungan masjid. Kalau anak muda dipaksa masjid berontak. Tapi coba lingkungan ini ada wifi-nya, wifi gratis, ya kan? Kemudian makanan gratis yang disukai anak muda, kafe gratis itu ya. Nanti insya Allah Pak Saad tinggal, ayo Mas, din azan
nanti setelah adzan bisa ngopi lagi lah gitu. Itu adalah salah satu teknik bagaimana mengajak para pemuda ataupun orang yang tidak pernah ke masjid itu bisa merasakan sentuhan-sentuhan para pengurus. Kalau saya hitung ya Pak, saya hitung pengurusnya 60, belum lagi muslimatnya ya 60. Ini cara meramaikan masjid yang tradisional gitu ya, tradisional saja itu, tidak usah pakai mulut-mulut dan sebagainya. 60 sama istrinya berapa Pak? 120 Pak. Kalau anaknya 2 berapa Pak? 240. Subuhnya ini langkah tradisional yang tidak pakai pikiran yang jelimet-jelimet, dikai sego, dikai kopi, enggak. Kita pakai kewajiban bahwa yang menjadi pengurus saat ini harus subuhan di Masjid Baitul Islah. Setelah pengurusnya bisa dikondisikan, maka istrinya harus bisa berjamaah di sini. Setelah istrinya baru anaknya Pak. Setelah anaknya baru menantunya Pak. Setelah menantunya baru cucunya Pak. 500 keluarga besar Masjid Baitul Islam. Insya Allah masjid ini makmur. Moto kita kan makmur ya, makmur dulu baru dimakmurkan. Kata Pak JK begitu, makmur dulu kegiatannya, kemudian jamaahnya bisa dimakmurkan oleh masjid. Kenapa demikian? Karena masjid yang tidak memberikan manfaat kepada jamaah, maka masjid itu akan ditinggal lari oleh jamaahnya. Oleh karena itu kreativitas pengurus diuji di sini. Inisiatif pengurus diuji. Ide-ide yang baru teruji di sini. Oleh karena itu kumpulkanlah beberapa ahli masyarakat untuk berdiskusi bersama untuk mengembangkan ahli-ahli itu di dalam memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Contoh, kalau di sini ada pengurus BAS, ya bagaimana bisa memberikan manfaat kepada jamaah yang du'afa yang ada di Baitul Islam, itu salah contoh. Kalau di sini ada pengurus yang menjadi dokter praktek di RSUD, itu kita rembuk, kita ajak bicara, kita diskusi bagaimana bisa memberikan manfaat kepada seluruh jamaah, bikin klinik. Ini luas Pak, ini Pak, saya tadi sudah keliling, kemudian ada 17 RT Pak ya. Ini potensi yang harus diambil. Saya sampaikan, kita harus mengisi ruang-ruang kosong yang ada. Kita harus mengisi peluang-peluang yang ada. Halaman ini luas, tapi tanamannya belum berbuah gitu ya. Nah, saya pernah kunjungan di Blitar, masjid Pak. Masjidnya tidak begitu besar, di tengah kota juga. Di situ ternyata ada anggur Pak, anggur yang dibudidaya. Ternyata anggurnya namanya lucu-lucu Pak, anggur Ukraina ada juga. Saya kira dari Ukraina, ternyata enggak. Nah, itulah yang kita kembangkan, ya kan? Bagaimana masjid itu bisa memberikan manfaat kepada seluruh jamaah, termasuk dibuka lapak-lapak. Tadi saya sampaikan kepada Mas Rahman, Mas Rahman, ini bidangnya apa saja? Bidangnya apa saja?
ternyata ada satu bidang pengembangan ekonomi ya. Nah, pengembangan ekonomi ini yang saya maksud, bagaimana masjid itu memberikan manfaat kepada jamaah dengan cara bagi jamaah yang punya potensi berbisnis itu dilatih. Kalau memang kurang modal maka gandeng Basnas. Kalau toh memang masjid ini punya modal lebih, bisa di model pinjaman bergilir, tergantung. Nah, dari DMI provinsi juga memang punya program itu, tapi masih dalam satu paket, dalam satu jenis itu ayam geprek gitu ya. Saya kira di Gresik sudah ada beberapa titik yang dilatih Mas Zainal, tinggal mengembangkan di sini. Kalau memang Pak Saad itu pengen connect saja kepada Pak Zainal ya, terkait pengembangan itu. Kemudian saya beranjak kepada imam itu ya, imam masjid itu ya, imam masjid, bahwa DMI Provinsi Jawa Timur setiap tahun itu memberikan apresiasi kepada imam 12.500 itu. Jadi saya sudah ngomong sama Mas Rahman 12.500 2,5 juta gitu kan. Tadi juga saya sampaikan kepada Mas Zainal sama Ketua PJ Humas ya, Mas kira-kira di sini imamnya sudah dapat belum, atau sudah lunas ya, 50 masjid sudah lunas itu ya. Info dari Pak Rahman itu belum, jadi ini saya tegaskan, nanti kalau memang mengajukan Mas Saad untuk imamnya silakan langsung ke PJ-nya, kemudian PJ akan diteruskan ke Mas Zainal PD langsung ke PWDMI Provinsi Jawa Timur. Jadi itu persisnya. Memang DMI Jawa Timur dalam hal ini setiap tahun itu ada 17 ya, 17 kegiatan itu ya, dan itu menyentuh semua kepada jamaah. Cuma karena keterbatasan dari anggaran kami hanya bisa menyentuh di tingkat kabupaten. Nah, tingkat kabupaten itu harus ngirim memang itu ya, setiap kegiatan-kegiatan itu. Nah, maksud saya ketika kabupaten mengadakan kegiatan, maka yang perlu disentuh adalah tingkat masjid ini. Ini penting bagaimanapun juga kami di PW itu tidak bisa menjamah seluruh masjid yang ada di Jawa Timur. Kami punya aplikasi, kami punya data masjid 52.952 saat ini ya, saat ini. Target kami adalah tahun 2024 itu sekitar 54.000 masjid gitu ya, itu target kami. Nah, oleh karena itu dengan adanya banyak masjid ini ternyata banyak problem juga. Problemnya banyak. Jadi jangan dikira masjid yang di sana yang baik-baik itu problemnya nggak ada. Banyak. Ada yang rebutan yayasan, ada sampai ke pengadilan di Malang itu. Kemudian di Surabaya itu ada yang punya utang 11 miliar. Datang ke saya gitu kan. Ada lagi masjid di Surabaya juga itu ada persoalan terkait dengan menara. Uangnya dibawa pengurus masjid. Jadi PW itu tumpuan hidup mereka itu mengadu semuanya itu ya. Termasuk masjid-masjid besar itu ternyata juga punya problem.
problem salah satunya dengan kepala daerah juga problem. Oleh karena itu saran saya untuk pengurus ini adalah menciptakan sebuah kebaikan dan pemanfaatan baik terhadap pengurus, baik terhadap jamaah, baik terhadap kepala daerah, baik kepada seluruh warga, dan baik-baik sama perusahaan. Dan insya Allah kami sudah melakukan itu kira-kira 10 tahun sampai saat ini. Kami punya konsep selalu berbaik kepada siapapun, dan itu membuahkan hasil. Yang jelas kami diberikan anggaran oleh Gubernur Jawa Timur itu per tahun 36 miliar 100 juta, dan itu pure untuk para imam, pure untuk para khotib muda, pure untuk pengusaha muda, dan pure untuk para remaja masjid yang punya potensi. Kita gali semua potensi itu agar supaya ghiroh masjid bisa memberikan manfaat kepada seluruh jamaah yang ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dilantik pada saat ini, tentunya ada sebuah problem di situ. Saya katakan organisasi itu termasuk masjid ya, termasuk DMI itu kalau dilihat dari jauh Pak, itu kelihatan indah gitu kan. Seperti ini kalau saya melihat itu indah gitu ya, putih gitu ya, berbagai macam profesi ada. Tapi kalau masuk di dalamnya problemnya banyak Pak. Ya banyak Pak gitu ya. Mana ada yang maido apa itu ya, maido itu ya ngeritik. Karpetnya belum disedot, belum divakum, baunya ndak enak. Nah ini untuk mengatasi itu Bapak, kami juga jadi sekretaris Masjid Raya sebenarnya Islamic Center Jawa Timur itu. Mungkin problemnya sama, oleh karena itu saya sampaikan ini ya, terbuka saja. Memang problem yang krusial itu adalah antar pengurus sendiri itu ya. Antar pengurus sendiri itu saling menyalahkan gitu ya. Saling menyalahkan berarti ada itu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, cari muka di hadapan Pak Takmir gitu kan. Ini pasti ada. Tapi mudah-mudahan sangat kecil itu ya, sangat kecil. Mudah-mudahan itu. Oleh karena itu saya sampaikan bagaimana ngelola perbedaan ini bisa menjadi sebuah ide yang besar. Perbedaan dikelola agar supaya menjadi sebuah ide yang besar. Contohnya Masjid Darussalam itu problem dulu. Pengurusnya tidak mau diajak rapat, tapi dengan ketelatenan para takmirnya, para pengurusnya itu menjadi sebuah inspirasi untuk mencari donasi seperti itu. Sama dengan seperti ini Bapak. Jadi kami berharap kalau toh nanti ada sesuatu yang belum cocok di hati, maka kita rembuk gitu ya. Kalau memang itu ada problem di jamaah terkait dengan khilafiyah ya, itu pun harus diselesaikan. Jangan sampai dibiarkan, karena khilafiyah itu bisa larinya kemana-mana, bisa mempengaruhi pikiran para pengurus, sehingga pengurus itu bisa lama-lama tidak aktif di masjid. Dan ini problem Pak, di mana-mana problemnya itu, dan itu hampir sama. Ada yang di Banyuwangi itu Pak, karena perpecahan
kalah pemilihan takmir, maka seberang jalan itu didirikan masjid. Nah, ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu sekalian, karena bagaimana juga kita punya kewajiban merawat jamaah, merawat masjid, juga merawat pengurus. Jadi pengurus itu Pak Saad harus dirawat. Ya. Makanya ini cocok, Bapak ini milih Pak Saad itu cocok. Jadi saya kasih gelar MM ini ya. Apa itu? Mesam-mesem. Ini cocok. Jadi pengurus takmir itu kalau disalah-salahkan ya mesam-mesem aja Pak Saad. Saya juga pernah Bapak ya murah senyum lah begitu kan, apa namanya, dicurhati Bapak, dicurhati antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lain, dalam arti yang kalah begitu kan. Tapi kita kan tidak bisa seperti itu, harus menampung dan harus mencari informasi yang lebih banyak lagi. Tapi Pak Bu, itu harus dirangkul semuanya sehingga semuanya menjadi sebuah keluarga besar Masjid Baitul Islah. Mudah-mudahan ke depan bisa memberikan manfaat kepada jamaah sekalian. Saya pesan nanti kalau memang ikut lomba silakan ikut lomba dan daftar ke Mas Jainal, sehingga saya bisa menggali lebih dalam lagi terkait apa yang kami sampaikan dan kami perbaikan-perbaikan yang perlu, sehingga masjid ini bisa memperbaiki diri dan bisa memberikan sebuah kenyamanan di dalam jamaah untuk berjamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Suhadi yang telah memberikan paparan nasihat apapun yang modal kami takmir masjid dari periode yang baru 2028 akan lebih baik, dan mohon doanya Pak Suhadi mudah-mudahan Baitul Islah tidak ada problem Pak ya. Ya, kalau tidak problem sama sekali, enjoy saja, rukun selalu, kompak selalu. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami muliakan, untuk selanjutnya agar acara pertemuan kita pengukuhan pelantikan pengurus baru takmir Masjid Baitul Islah ini menjadi lebih berkah dan dari Allah SWT, mari kita akhiri dengan bermunajat bersama, berdoa kita kepada Allah SWT. Untuk itu mohon dengan hormat kepada beliau Al-Mukarram Bapak Haji Fatoni untuk menyampaikan memimpin doa bersama pada malam ini. Untuk kepada beliau dipersilakan. Mohon maaf untuk sebelum doa kita laksanakan bersama. Nanti setelah doa kita bersama-sama mengadakan dokumentasi foto bersama. Ya, jangan sampai kita makan tempat dulu, kita bersama foto dengan Bapak Suhadi dan Bapak Haji Zainal. Untuk kepada beliau Bapak Haji Fatoni, kaum semua